Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluhu. بلغ الرسالة وعد الأمانة ونصح الأمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيله حتى أتاه اليقين. تركنا على مهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. أما بعد. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat, atas semua anugerah dan pemberian yang telah Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan nikmat-nikmat tersebut kita senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Salawat beserta salam kita kirimkan kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya dan pengikutnya yang telah berjuang baik jiwa dan raganya demi tersampaikannya Islam kepada kita. Jazahumullahu anna khairal jaza. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua bersama dengan junjungan kita, bersama dengan para sahabat, para orang-orang soleh, dan para orang-orang yang syahid di bidang perang. Wa hasuna ulaika rafiqa, karena sesungguhnya mereka lah teman terbaik kelak kita di akhirat. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nikmat yang paling berharga yang diberikan Allah kepada kita semua adalah nikmat waktu dan kesempatan. Bahkan semua orang sepakat, apapun itu agamanya, semuanya sepakat bahwasannya waktu merupakan sesuatu yang sangat penting bagi setiap manusia. Tetapi kemudian orang-orang berbeda pendapat bagaimana memandang dan memaknai waktu tersebut. Orang-orang barat mengatakan bahwasannya time is money. Waktu itu adalah uang. Karena kenapa? Karena mereka membangun peradabannya dengan materi. Apa yang bisa bernilai dengan uang, maka waktu itu sangatlah berguna dan bermanfaat. Sehingga apapun yang akan ia lakukan untuk mendapatkan materi, apakah itu dengan cara yang halal ataupun dengan cara yang haram. Saking pentingnya waktu ini, sehingga ada juga ungkapan yang mengatakan bahwasannya al-waktu kas-saif fa illam taqta qata'ak. Waktu itu bagaikan pedang. Ketika waktu itu tidak digunakan dengan sebaik-baiknya, maka waktu itu akan memotongmu laksana pedang. Tetapi kita sebagai seorang muslim, bagaimana kita memandang waktu ini? Hendaknya kita sebagai seorang muslim meyakini
bahwasanya waktu merupakan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk mendekatkan diri kepadanya. Jadi setiap waktu, detik dan menit yang kita lakukan seharusnya kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang setiap saat kita ucapkan dalam salat kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, hidupku dan matiku ini kupersembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasan al-Basri, salah seorang tabi'in, terkait dengan pentingnya waktu ini, beliau ditanya tentang apa itu waktu. Maka ia mengatakan, waktu itu adalah kamu, waktu itu adalah manusia. Innama anta ayyamun kullaman qada yaumun inqada ajaluk. Manusia itu adalah rangkaian dari hari-hari. Ketika satu hari berlalu, maka sesungguhnya ajalnya juga semakin berkurang. Maka hendaknya waktu ini kita pergunakan sebaik-baiknya, karena setiap waktu yang kita miliki merupakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara umum manusia diberikan oleh waktu oleh Allah Subhanahu wa taala itu dibagi menjadi 3. Waktu atau masa lalu, masa sekarang dan masa yang akan datang. Masa lalu ini adalah bukan lagi milik kita, tetapi semua waktu yang telah berlalu dari kita itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga masa yang akan datang. Masa yang akan datang itu juga belum tentu menjadi milik kita. Karena apa yang akan terjadi besok atau yang akan datang itu hanya Allah yang mengetahui. Dan apa sesungguhnya waktu milik kita adalah waktu kita sekarang. Makanya Imam Al-Ghazali ketika bertanya kepada salah seorang muridnya, apakah sesuatu yang paling jauh dan paling dekat di dunia ini? Maka murid-muridnya menjawab, hal yang paling dekat bagi setiap manusia di dunia ini adalah keluarganya, anaknya, istrinya, dan kerabatnya. Dan sesuatu yang paling jauh di dunia ini adalah negeri Cina. Yang paling jauh itu adalah bulan dan matahari. Kemudian Imam Al-Ghazali membenarkan semua apa yang dikatakan oleh muridnya, dan ia kemudian menambahkan jawaban yang paling tepat, mengatakan bahwasannya sesuatu yang paling dekat bagi setiap manusia adalah kematian, dan sesuatu yang paling jauh bagi setiap manusia adalah waktu yang telah berlalu baginya, walaupun itu 1 detik ataupun 1 menit. Maka hal ini juga dibenarkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya kita semua selalu melihat apa yang telah kita persembahkan untuk hari esok, apa yang kita persembahkan untuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayat ini diungkapkan dengan kata God, seakan-akan hari kiamat itu sangatlah dekat, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan God itu hari esok. Makanya ada ungkapan yang mengatakan kullu ma'atin qarib, setiap yang akan datang pas itu adalah dekat.
wa kullama fatin ba'id, dan setiap yang telah berlalu itu sangatlah jauh dan tidak akan pernah kembali. Maka kembali kita bertanya, apa yang telah kita persiapkan untuk hari esok kita? Pada dasarnya dalam kehidupan ini waktu itu begitu cepat berlalu. Kalau kita melihat kepada diri kita, apa yang 20 tahun atau 30 tahun yang lalu, mungkin pada saat itu kita masih anak-anak, kita mungkin masih remaja, tetapi kemudian kita lihat diri kita sekarang, mungkin kita bukan lagi anak-anak, kita bukan lagi remaja, bahkan mungkin orang-orang yang tercinta kita telah meninggalkan kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang merubah kita? Apa yang memisahkan kita dari orang-orang tercinta kita? Maka yang memisahkan kita itu adalah waktu. Maka sekali-kali di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan untuk memperhatikan waktu ini. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengungkapkan dalam Al-Quran, wal asr innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Kita semua ini merugi. Apapun jabatan kita, apapun pangkat kita, maka pada dasarnya secara umum manusia itu merugi. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pengecualian orang-orang yang tidak merugi itu. Illal ladzina amanu, yaitu yang pertama adalah orang-orang yang beriman. Apa yang dimaksud dengan orang yang beriman? Apakah orang yang beriman hanya mengucapkan qalu rabbuna Allah, dia mengatakan bahwasannya Tuhan saya adalah Allah? Tidak demikian. Para ulama mengatakan bahwasannya al-iman itu adalah al-qaulu bil lisani wat tasdiqu bil qalbi wal amalu bil arkan. Iman itu bukan hanya diucapkan dengan lisan, tetapi harus diyakini dengan hati. Dan tidak cukup hanya diyakini dengan hati, wal amalu bil arkan, tetapi harus sesuai dengan apa yang kita ucapkan, apa yang kita yakini dalam hati itu sesuai dengan tindakan kita. Kalau apa yang kita yakini itu tidak sesuai dengan tindakan kita, tingkah laku kita, maka itu bukanlah orang yang beriman, tetapi orang-orang yang munafik. Kemudian yang kedua adalah wa amilus shalihat, adalah orang yang melakukan amal saleh. Apa yang dimaksud dengan amal soleh? Banyak orang yang meyakini bahwasannya amal soleh adalah melakukan sholat. Banyak orang yang meyakini amal soleh itu hanya melakukan puasa. Ketika ia melakukan sholat di masjid, ketika ia keluar, bukan amal soleh yang ia lakukan, tetapi amal salah. Tetapi amal soleh adalah semua apa yang kita lakukan yang tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu bisa dianggap sebagai amal soleh. Kita meninggalkan rumah kita untuk bekerja. Kalau kita meniatkan untuk menegakkan pundak kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mencari nafkah demi anak kita, istri kita, maka itu bagian daripada jihad kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu merupakan bagian daripada amal soleh. Kemudian yang selanjutnya, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, senantiasa saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Kenapa di sini Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan untuk senantiasa saling menasihati? Karena dua hal ini merupakan sesuatu yang sangat sulit untuk dilakukan. Orang yang diberikan amanah, terkadang sebelum ia diberikan amanah, apakah dia pemimpin ataupun yang lainnya, ia senantiasa menyuarakan kebenaran. Tetapi ketika ia dipilih untuk menjadi pemimpin, seakan-akan kebenaran yang selalu ia suarakan itu hilang dari ingatannya, maka kita diperintahkan untuk saling menasihati. Begitu juga dalam kesabaran. Terkadang kalau ada orang yang ditimpa musibah, kita memberikan takziah,
menguatkan mereka. Tetapi sebaliknya ketika kita ditimpa musibah, seakan-akan kata sabar yang kita ungkapkan kepada saudara kita yang sebelumnya ditimpa musibah itu hilang dalam ingatan kita. Maka kita perlu juga dinasihati dalam kesabaran. Sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika 4 konsep ini kita bangun, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita senantiasa melakukan amal saleh dan senantiasa menasihati dalam kebenaran dan kesabaran, maka insyaallah kita tidak akan merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak ketika kita walaupun kita menjadi orang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, paling tidak kita meruginya orang-orang yang beriman, bukan meruginya orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Karena orang-orang kafir di hadapan Allah Subhanahu wa taala ia menyesal, ia mengungkapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya laitani kuntu turaba. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan saya kesempatan kembali untuk hidup, sekiranya Allah tidak menciptakan saya sebagai manusia, tetapi menciptakan saya sebagai tanah atau yang lainnya, sehingga saya tidak mendapatkan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya menutup khutbah ini, ada ungkapan dari salah seorang sahabat, yaitu Ibnu Abbas atau Ibnu Mas'ud, mengungkapkan tentang betapa pentingnya waktu bagi mereka. Beliau mengatakan, ma danamtu ala syai' nadabi yaumin gharabat syamsuhu naqasa fihi ajali walam yazdad amalih. Para salafun salih itu sangat menjaga waktu mereka. Mereka mengatakan, ma nadamtu ala syai', saya tidak pernah menyesal dalam hidup saya, kecuali ketika matahari itu terbenam, umur saya berkurang, tetapi amal saya tidak bertambah sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وسلموا رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا ذوي القدر الجليل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. آمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة من كل شر. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقيموا